Hari-hari belakangan ini, aku merasa ada yang hilang dalam hidup ini. Aku merasa hidup ini begitu sepi. Suasana ceria, tawa, dan canda telah sirna dari kehidupan ini. Suasana seperti itu semakin terasa saat bulan puasa seperti sekarang ini. Saat berbuka puasa atau makan sahur tiba misalnya, aku hanya ditemani pembantu. Kadang oleh ibu, itu pun kalau kebetulan datang ke rumah. Bila tidak, semua itu aku lewati sendiri. Masih terbayang keindahan cinta yang pernah kami nikmati 7 bulan lalu. Saat-saat kami baru saja menikah. Sigar, demikian aku biasa memanggil suamiku. Sangat manis. Kami selalu makan bersama. Bila aku tak bernafsu untuk makan, ia akan sibuk mencarikan bakmi kesukaanku. Biarpun jam sudah menunjukkan pukul 00, ia akan tetap melarikan mobilnya untuk mengunjungi warung bakmi Pak Kumis. Tidak hanya itu saja, keindahan dan gelak tawa selalu muncul. Sigar, selain pandai melucu, juga sangat romantis. Ada saja kejutan yang diberikan. Misalnya, pernah terjadi selagi aku show di Singapura. Tanpa memberitahu terlebih dahulu, ia tiba-tiba muncul di depan kamar hotelku dengan membawa setangkai bunga. Dengan romantis, dia memelukku dan membisikkan kata-kata mesra. Aku terpaksa datang karena aku tak kuat kamu tinggal 2 hari. Sungguh, aku rindu memelukmu, kata Sigar sambil mencium pipiku. Tidak cuma romantis, Sigar pandai pula menyenangkan hatiku. Pernah ia mengatakan bakal membelikan aku sebuah mobil dan baju baru. Padahal aku tahu ia tak punya uang untuk membeli 2 benda tersebut. Ia tak bermaksud bohong. Aku menangkapnya ingin menyenangkan hatiku. Tetapi semua itu kini sudah lenyap bersama angin. Sigar sudah tak mungkin datang lagi. Sebaliknya, aku juga tak mungkin bertemu dan berduaan lagi seperti tempo hari. Bukan apa-apa, aku belum lama ini menggugat cerai. Aku memang tidak menangani itu sendiri, melainkan menyewa pengacara. Kepada pengacara tersebut kuungkapkan keputusanku untuk bercerai. Pengacara itu sangat terkejut. Masalahnya, ia tahu kehidupan rumah tanggaku selama ini baik-baik saja. Namun, setelah kujelaskan latar belakangnya, ia baru mengerti. Aku dan Sigar memang belum 1 tahun menikah. Perkawinan itu
berdasarkan cinta. Aku mencintai, sebaliknya Sigar pun demikian. Kami bertemu di sebuah kafe. Setelah terlibat obrolan, kami saling tertarik. Kuakui dia cukup cakep. Meski usianya beberapa tahun di bawahku, ia tampak dewasa. Saat ketahuan kami pacaran, teman-teman artis banyak yang menasehati. Katanya, lebih baik putus daripada sakit hati belakangan. Katanya, Sigar itu masuk kategori playboy. Ia suka gonta-ganti cewek. Cewek yang dipacari paling bisa bertahan beberapa bulan. Malahan, seorang teman dekat Sigar pernah memberitahukan kalau dia pernah mau menikahi seorang gadis. Undangan sudah disebarkan oleh pihak wanita. Begitupun gedung, peralatan pesta, dan baju pengantin sudah didatangkan. Tetapi kurang 1 hari, tiba-tiba Sigar membatalkan pernikahan. Ia lalu kabur tak jelas di mana bersembunyi. Salah seorang familiku pernah pula mengingatkan agar aku jangan dekat-dekat dengan Sigar. Lelaki itu katanya lelaki iseng, lagi brengsek. Kalau ada maunya, dia tak segan-segan mengobrol rayuan mengajak menikah. Jadi, kamu hati-hatilah dengan dia sebelum menyesal belakangan, kata familiku yang cukup dekat dengan kalangan artis. Mulanya, aku terpengaruh dengan informasi itu. Anehnya, kalau sudah melihat wajahnya, informasi itu tidak ada artinya. Wajahnya seperti tak punya tampang, orang yang senang memainkan perempuan. Makanya ketika kami sudah pacaran beberapa bulan, dia mengajakku menikah. Segera saja kusambar. Kamu boleh menipu wanita lain, tetapi dengan aku jangan coba-coba, kataku dalam hati. Maka ketika ku tegaskan apakah tawaran untuk menikah serius, dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku minta seminggu kemudian, ia membawa orang tuanya untuk melamarku. Di luar dugaan, rupanya ia mengikuti permintaanku. Seminggu kemudian, orang tuanya melamarku. Dalam lamaran itu, aku tegaskan kapan tanggal pernikahannya. Aku juga bilang sebaiknya pernikahan dilakukan dalam waktu singkat. Jangan menunggu sampai 2 bulan. Permintaanku lagi-lagi disanggupi oleh Sigar dan keluarganya. Saat itu pula hari pernikahan ditentukan. Supaya ia tak membatalkan pernikahan, aku minta dia yang membuat kartu undangan dan juga yang menyebarkan. Tak perlu banyak-banyak undangan yang disebar, dan kamu mesti membawa sendiri undangan tersebut kepada orang yang kau undang, kataku. Bak sapi dicucuk hidung, Sigar melakukan itu semua dengan senang hati. Dengan mengikuti apa yang aku inginkan,
Aku menduga Sigar benar-benar mau menikahi aku atas dasar cinta. Perkawinan itu pun digelar. Sejumlah teman datang. Semua teman yang dulu meragukan sangat salut kepadaku. Mereka seperti mengiri aku mendapatkan laki-laki cakep, muda lagi. Tetapi dasar watak. Beberapa bulan memang Sigar menjadi suami yang baik, lagi romantis. Lama-kelamaan perilaku buruknya kambuh lagi. Ia suka tidak pulang ke rumah, alasannya syuting dan membuat proposal proyek. Sekali, dua kali aku tak mempermasalahkan. Begitu sudah 5 kali, aku mulai curiga. Saat aku selidiki, ternyata dia tidak syuting. Dia hura-hura dengan kawan-kawannya. Yang menyakitkan lagi, ia membawa cewek memakai mobilku. Tidak hanya itu, ia juga konflik dengan ibuku. Gara-garanya, ibuku melarang mobilku dipakai dia terus. Ibuku bilang, sebagai laki-laki mestinya membelikan mobil istrinya, bukan numpang mobil istri. Sigar marah mendengar kata-kata ibuku. Cekcok pun terjadi. Karena sudah sangat sebal, akhirnya ibuku mengusirnya. Sudah sejak lama aku ingin mengusirmu. Sejak menikah, sebagai menantu, kamu tak mau menghargai aku sebagai mertua. Pulang dan pergi dari rumah tak pernah bicara. Kamu pikir aku patuh? Kata ibuku. Waktu peristiwa itu terjadi, aku tak ada di rumah. Maka saat aku pulang dari show, kulihat dia nggak ada. Aku mencoba mencarinya. Setelah kukitari dan kusinggahi tempat dia kongkow-kongkow, akhirnya aku pergoki dia. Ya Allah, dia sedang bermesraan dengan seorang wanita. Kali ini aku tak bisa menahan amarah dan luka hati. Esoknya aku panggil pengacara. Lebih baik cerai daripada diteruskan, kataku kepada pengacara. Aku ungkapkan dosa-dosa Sigar sebagai suami. Pertama, selingkuh. Kedua, tak bisa menghormati orang tuaku. Ketiga, dia jarang memberi nafkah materi. Dia justru cenderung mengeduk dompetku dengan berbagai dalih, kataku menegaskan. Pengacaraku manggut-manggut. Katanya, dari materi gugatan, perceraian ini tak bakal makan waktu. Aku berdoa, moga-moga itu yang terjadi. Aku sudah muak melihat tampangnya.